أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Hari pertama masuk neraka, Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujahid TV, masih ingat video viral yang barusan admin tayangkan? Sebenarnya adab dalam Islam itu bagaimana sih bercanda itu? Kita simak penjelasan dari beliau Ustadz Firanda Anirja Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda, ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, innaka tudaibuna." Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, "Na'am wala aqulu illa haqqa." Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ihmilni." Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, "Inna hamiluka ala waladin naqah." Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku?" Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda. Dia mengatakan, "Wahal talidul ibila illan nuq." Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi SAW. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi SAW. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepada aku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, innal jannata la tadkhuluha ajuz." Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua. Wanita tua ini pun fawalla tabki, dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya periang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius, seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus, tidak. Dia butuh bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya, bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan, bercanda untuk menghilangkan kebosanan, dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus, karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi SAW, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta.
agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh, canda dengan dusta, ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta, maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan." Aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La ya'khudhu ahadukum mata'a sahibihi la'iban wala jaddan." Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya, fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha, maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a, maka dia pun kaget. Rasulullah SAW pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawwi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian, maka dia pun kaget, bangun terjaga, dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya, seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi SAW, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya, dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya, para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.